Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi di pembacaan tarot kali ini ya, temanya adalah seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencari tahu ya, siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Jadi kita akan lihat ya secara detailnya, mulai dari bagaimana energinya, bagaimana ciri-cirinya, dia siapa ya, dan bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Oke, jadi perlu diingat disclaimer karena ini sifatnya energi general, menyangkut energi yang sangat luas. Bijak-bijaklah ya dalam ambil keputusan. Jadi semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, silahkan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita awali readingan ini dengan energi yang positif agar teman-teman juga selalu dikelilingi energi yang positif. Oke, jadi langsung saja kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Kita akan lihat bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke, berikan petunjuk dan terima kasih. Oke, kita akan lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini dihantui rasa penyesalan ya, dan rasa bersalah atas segala tindakan dan kelakuan dia yang selama ini menyakiti perasaan kamu ya. Mungkin selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini cenderung terlalu memiliki rasa egois yang begitu besar. Dia orangnya terlalu keras kepala ya, susah menerima masukan dari kamu, sehingga membuat kondisi situasi hubungan kalian memanas seperti sekarang ya. Dan saat ini saya melihat beberapa di antara mereka sepertinya sedang berpikir ya, dan berusaha bagaimana caranya agar orang ini bisa kembali ke kamu untuk memperbaiki komunikasi agar situasi hubungan kamu bisa membaik seperti sedia kala. Dan di sini saya melihat adanya energi lain ya. Mungkin beberapa di antara mereka ini usianya lebih dewasa dia ketimbang kamu ya. Dan dia ini memang orangnya sangat angkuh, tetapi sejatinya dia penyayang. Hanya saja mungkin yang membuat kamu merasa nggak nyaman ya, karena rasa ego dan sifat keras kepalanya. Karena memang ya, ego dan keras kepala tuh kayaknya nggak ada obat banget gitu ya. Mungkin kalau kamu ya, urusan yang lain masih bisa ditoleransi, tapi untuk sifat egois dan sifat angkuh tuh yang kayaknya susah banget gitu ya untuk dimaafkan. Karena di sini yang aku rasakan, kamu sebenarnya sudah berusaha ya beberapa kali memaafkan dia ya agar orang ini bisa berubah. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini ya, dia masih menjadi versi terdahulunya, bukan menjadi versi terbaiknya. Jadi ya udah gitu, antara dia yang dulu dengan dia yang sekarang tetap sama-sama tidak berubah seperti itu. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini guys. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke, berikan petunjuk. Terima kasih. Wow. Saya melihat ya,
Dia adalah seseorang yang sejatinya masih mencintaimu. Meskipun ya keadaan hubungan kamu dan dia saat ini sepertinya sedang rumit ya, bagaikan benang kusut yang sepertinya sangat susah ya untuk diluruskan. Kenapa? Karena kamu dan dia ini sepertinya banyak sekali perbedaan, terutama sifat dan karakter. Sehingga ya kamu dan dia ini sering banget terjebak dalam suatu perbedaan argumentasi yang menimbulkan pertikaian di antara kalian. Gitu ya. Dan di sini saya melihat mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang berusaha untuk menarik diri. Bukan karena kamu membenci dia, tetapi kamu ingin memberikan dia suatu pembelajaran agar kedepannya orang ini bisa jauh lebih menghargai dan menyayangi kamu sebagai seorang pasangan. Karena ya selama kamu menjalin hubungan sama dia, orang ini tuh tidak pernah menghargai posisimu. Ya, dia cenderung memandang kamu sebelah mata. Yang dia nilai hanyalah kesalahan kamu, bukan kebaikan kamu. Sehingga di sini saya melihat ya, di antara kamu tuh sering banget meneteskan air mata ya, karena kata-katanya dan cara dia menilai kamu yang salah. Seperti itu. Wow, menarik ya. Jadi kayak di sini tuh ya kamu sering menangis gitu ya, kamu sering meneteskan air mata. Jadi kayak air mata kamu tuh sampai kering gitu ya, memikirkan dia yang gak pernah peduli terhadap perasaan kamu gitu. Terus saat ini memang ya kondisi hubungan kamu sedang rumit, sedang complicated gitu. Sebenarnya bukan hubungannya yang salah, tetapi cara dia memperlakukan hubungan ini yang kurang tepat, sehingga membuat kisah cinta kalian ini makin lama semakin rumit gitu ya. Padahal saya melihat tuh ya kalian berdua ini sama-sama masih sayang ya, hanya saja kendala terbesarnya orang ini tidak mau berusaha effort ya, mengembalikan situasi hubungan ini agar menjadi hubungan yang lebih baik seperti itu. Terus di sini aku juga melihat adanya energi lain di antara kamu tuh saat ini masih menyimpan amarah terhadap dia. Nggak tahu kenapa ya. Entah kamu tuh kayak masih belum bisa memaafkan kelakuannya, belum bisa memaafkan dramanya, belum bisa memaafkan kebohongannya, atau mungkin kamu belum bisa memaafkan segala tindakan yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu. Sehingga kayak membuat kamu ini kayak masih ngerasa gedek gitu ya. Tahu nggak sih gedek tuh ya? Jadi kayak bener-bener gedek gitu, bener-bener yang pengen ngejutek ya. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Kita cek dulu bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Wow, langsung keluar ya. Wow, mengejutkan. Di sini ada kartu Three of Swords. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu pertimbangkan apakah kamu ingin mengikhlaskan ya untuk kamu lepaskan, ataukah orang ini ingin kamu pertahankan. Karena ya kamu saat ini sedang terjebak dalam situasi bimbang, dimana mungkin mempertahankan tuh rasanya sakit ya, tapi melepaskan rasanya sulit. Karena terlalu banyak pengorbanan dan perjuangan yang sudah kamu lakukan demi dia, tapi orang ini tidak pernah menyadari kesalahannya. Bahkan saat ini beberapa di antara kamu tuh sebenarnya sudah gak kuat ya. Kamu ingin menyerah, tapi kamu gak tahu cara berpisah dari hidupnya dia. Karena orang ini ya, dia selalu tahu bagaimana cara menaklukkan hati dan perasaan kamu yang semula kamu ingin pisah darinya, jadi gak bisa. Karena bagaimanapun juga saya melihat bahwa orang ini tuh tahu banget ya tentang kelemahan kamu ya. Ketika kamu ingin melepaskan dia, dia selalu menggunakan senjata utama dia ya. Dia menggunakan kelemahan kamu, dia menggunakan rasa nggak tegamu agar kamu tuh tidak bisa melepas dia. Sehingga saya melihat kamu tuh saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat toksik ya, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan apa ya di sini ya, kerumitan gitu. Dan di sini auranya sangat abu-abu sekali ya. Saya melambangkan tuh kayak kecemasan ya, kecemasan yang melanda diri kamu. Dan di sini saya merasa adanya energi lain ya. Karena di sini ada hati yang terbelah, artinya sebenarnya cinta kamu tuh udah nggak utuh lagi sama dia. Kenapa? Karena yang semula hati kamu utuh untuk dia ini
ternyata sudah terpecah berkali-kali ya, karena mungkin dia sering menyakiti kamu, kemudian kamu berusaha memaafkan dia kembali. Mungkin dia pernah mengkhianati kamu ya, tapi kamu berusaha menyatukan hati perasaan kamu kembali. Ya di sini bisa utuh tapi nggak sempurna. Seperti perasaan kamu ke dia saat itu kayak benar-benar ya udah nggak sempurna, udah nggak sebesar yang dulu lagi. Dan semua ini terjadi bukan salahmu, melainkan karena kelakuannya seperti itu. Dan di sini kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu lagi ya, kalau boleh jujur, aku tuh ngerasa sebenarnya banyak kok ya orang-orang lain yang mendekati kamu selain dia. Tetapi karena basically kamu ini orangnya setia, sesakit apapun kamu tetap ya mempertahankan hubungan ini. Meskipun banyak orang lain yang berusaha mendekati kamu, tapi kamu tetap ya berjuang dengan harapan agar pasangan kamu menyadari kesalahannya. Kayak gitu. Dan saat ini kamu benar-benar di posisi yang gak kuat gitu. Kamu ingin dalam artian mencari solusi jalan keluar dari hubungan yang kamu jalani bersama dia, antara bertahan atau melepaskan. Saran dari aku, ikuti hati nurani kamu ya. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil keputusan yang akan membuat diri kamu merasa menyesal ya. Karena di sini kamu juga harus pikirkan kebahagiaan kamu, karena pada saat flashback ke belakang, saya melihat kamu terlalu memikirkan perasaan dia atau perasaan orang lain tanpa memikirkan perasaan kamu sendiri gitu. Jadi kayak ya memikirkan perasaan orang lain tuh boleh-boleh aja, tapi kamu juga harus tahu ya sedalam apa luka yang sudah kamu rasakan. Kita lihat lagi. Bagaimanakah ya energi dia, seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Kita akan lihat ya, bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Kita akan lihat. Kita lihat ya, kita ambil. Wow. Oke. Saya melihat dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu cari karena kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi kamu ditinggalkan dia secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya dan cinta-cintanya sama dia. Karena prinsip kamu ya dalam menjalani kisah cinta ya, perasaan tuh tidak untuk dipermainkan. Tetapi saat ini posisi kamu merasa dipermainkan oleh seseorang yang sudah kamu percaya. Gitu ya. Dan di sini saya melihat ya bahwa diri kamu tuh saat ini benar-benar merasa cemas gitu, karena ya sejatinya kamu tuh masih belum siap kehilangan sosok dia. Tapi ya ternyata dia tidak sebaik seperti apa yang kamu pikirkan ya, karena kamu dituntut untuk berjuang sendiri, sedangkan dia tidak pernah peduli terhadap kondisi kamu. Dan di sini saya melihat ya bahwa ini kan menggambarkan tentang energi kamu sendiri. Kamu berdiri di atas kaki kamu sendiri, kamu berjuang ya mempertahankan hubungan ini sampai mati-matian gitu. Tapi seseorang yang berdiri dengan kamu ya, dia tidak pernah menemani kamu di dalam situasi apapun. Baik seneng ya ataupun susah, kamu dituntut untuk berjuang sendiri. Intinya orang ini tuh tipikal orang yang nggak mau tahu gitu. Intinya semua masalah yang terjadi di dalam hubungan ini dilimpahkan ke kamu, dan kamu tuh kayak dituntut untuk mikir gitu. Kamu tidak berhak untuk bahagia gitu. Jadi kayak seolah dia terlalu ego ya, dia terlalu egois memikirkan perasaan dia sendiri tanpa melihat bagaimana perjuangan kamu. Dan saat ini kamu mulai overthinking ya terhadap dirinya dia. Dan kata hati kamu tuh gak pernah meleset gitu. Kayak kamu tuh ngerasa ada sesuatu hal yang ngeganjel ya, ada sesuatu hal yang gak beres di dalam hubungan ini. Karena dia yang kamu kenal dulu dengan dia yang kamu kenal sekarang jelas berbeda gitu. Yang membuat diri kamu tuh dihantui oleh rasa tanda tanya besar. Karena kamu ingin tahu ya, apa sebenarnya yang membuat dirinya merasa berubah. Entah karena pihak lain atau mungkin karena ya kekurangan kamu gitu. Tapi jika dilihat dari energinya, kamu tuh nggak kurang-kurang loh ke dia ya. Mungkin karena dia kurang bersyukur aja ya mendapatkan seseorang sebaik kamu, tapi masih dia sia-siakan. Karena nggak ada ya seseorang yang sempurna.
mencari seluruh dunia pun pasti akan ada kekurangannya, seperti itu. Kita lihat lagi ya di sini. Bagaimana energi seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu? Kita cek dulu. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini membuat pikiran kamu merasa bingung. Kenapa? Ya, dia merasa bahwa cinta dia tidak berubah ya untuk kamu, tapi kamu sebagai pasangannya, kamu melihat banyak sekali perubahannya ya, yang membuat diri kamu ini benar-benar sampai merasa bingung gitu ya. Kayak kamu ini selalu dituntut untuk menuruti segala keinginannya, tapi kamu tidak tapi dia ini tidak pernah sama sekali menuruti keinginan kamu, sehingga membuat ya kayak kamu ini merasa bingung gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu mau gitu? Aku sudah berusaha menjadi apa yang kamu inginkan, tapi masih tetap aja aku selalu kurang di mata kamu gitu ya. Dan di sini saya juga melihat beberapa di antara mereka ini memang tipikal seseorang yang sifatnya susah ditebak gitu ya, dan selalu serba salah di mata dia. Diam salah, bersuara salah ya. Tindakan ini salah, nggak melakukan tindakan itu juga salah. Jadi bisa dibilang tuh ya, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu ya, dia adalah seseorang yang secara nggak langsung tuh membuat diri kamu ini merasa stres. Dan kita lihat ya bottom decknya ada apa. Bagaimana ciri-cirinya dia, bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya akan berkomunikasi kembali dengan kamu. Wow, saya melihat mungkin ada ya di antara kamu yang saat ini sedang terjebak ya dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta bersegi-segi, atau mungkin saja ada di antara kamu yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Kamu memaksakan diri ya untuk menjalani hubungan dengannya, meskipun hubungan ini hubungan yang salah, karena kamu gak bisa membohongi perasaan kamu bahwa kamu terlalu sayang sama dia, bahwa kamu terlalu cinta mati sama dia, bahwa kamu gak sanggup berpisah darinya. Karena saya melihat bahwa orang ini tuh tahu cara membuat kamu merasa nyaman, dan orang ini tuh tahu ya bagaimana cara memberikan apa yang kamu butuhkan jika dibandingkan dengan siapapun. Dan dari hal itulah ya, itu alasan kuat kenapa meskipun hubungan ini hubungan yang salah ya, tapi kamu nggak munafik ya, kamu tuh terlalu sayang sama dia, seperti itu. Wow, ini energinya kuat banget ya. Yang penting kalian juga harus paham dengan konsekuensi dan resiko yang akan terjadi. Dan di sini kita coba lihat lagi guys. Kita akan lihat ya bagaimana ciri-cirinya dia. Seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke, berikan petunjuk tarot dan terima kasih. Kita lihat ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Wow. Saya melihat ya, sebenarnya dia sosok seseorang yang sangat dewasa. Dia juga orangnya penyayang. Hanya saja orang ini memiliki rasa emosional yang sangat besar jika dibandingkan dengan kamu. Dan sisi kekurangannya, orang ini tuh kurang bisa bijaksana ya dalam mengelola mental emosional dia, sehingga ya sekecil apapun masalahnya itu bisa menjadi masalah besar gitu. Dan orangnya ya meskipun usia dia di atas kamu, tapi orang ini memiliki sifat yang sangat manja gitu. Jadi kayak pengennya tuh diperhatiin terus, disayang terus. Lah giliran aku kapan gitu ya, kok aku ini terus susah memperhatikan kamu, menyayangi kamu, tapi aku nggak pernah gitu ya diperhatikan dan disayangi oleh kamu. Jadi kayak kesannya tuh
ya nggak adil gitu. Tapi ya gimana lagi, orang kamu sayang sama dia ya, jadi siap sayang, siap segala konsekuensinya gitu. Terus akhir-akhir ini saya melihat dia bersikap dingin ya terhadap kamu, dan kamu saat ini sedang berjarak sama dia. Ya nggak tahu ya kenapa. Mungkin bisa komentar ya kalian yang merasa berjarak sama dia. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Wow. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, tapi dia kurang bertanggung jawab terhadap hubungannya. Gitu. Karena prioritas utama dia gitu ya itu masalah pekerjaan ketimbang kamu pasangannya. Jadi terkadang tuh banyak sekali ya pertemuan yang tertunda gara-gara orang ini ya mungkin terlalu berdiling dengan pekerjaannya, sampai-sampai terkadang kamu ini merasa ragu terhadap dirinya dia gitu. Karena orang ini jarang sekali memberikan waktu untukmu, karena waktu terbanyak dia ya dia gunakan ya untuk karirnya dia gitu. Ya memang sih kamu tuh menyadari gitu ya bahwa pekerjaan itu berharga, tapi setidaknya kamu tuh berharap gitu ya, nggak cuma pekerjaan aja yang kamu utamakan gitu. Karena aku ini bukan robot, aku ini manusia gitu. Aku juga butuh namanya perhatian atau kasih sayang darimu. Karena saya melihat tuh ya kamu sama dia masih terikat dalam sebuah hubungan gitu, tapi nyawa di dalam hubungan ini udah nggak ada gitu. Karena kayak hanya sebatas formalitas jadian aja gitu. Karena dia nggak pernah memberikan sentuhan kasih sayang, memberikan perhatian ke kamu kayak gitu. Jadi ya udah, jadian tuh ya hanya sebatas jadian aja. Nyawanya nggak ada ya. Kita lihat lagi. Dan di sini aku melihat ya adanya energi lain. Saya merasa perkembangan hubungan kamu ini sangat lambat ya, sangat lambat. Kayak ngerasa jalan di tempat nggak sih gitu loh. Kita lihat ya, bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Wow, saya melihat ya, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu dominan di dalam segala hal, ya, termasuk di dalam hubungan, termasuk di dalam pekerjaan. Intinya orang ini tuh kayak selalu merasa ingin dihargai, tapi dia kurang bisa menghargai orang lain atau pasangannya. Dan orang ini selalu curiga, ya, hidup dia ini dipenuhi kecurigaan, terutama sama kamu. Dan kamu ini sering banget ya merasa dituduh ya apa yang tidak kamu lakukan. Ya, jadi kayak ya sudah, itu tuh terkadang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi bumbu di dalam hubungan kamu gitu ya. Dikit-dikit kamu dicemburuin, dikit-dikit kamu dituduh gitu ya, dituduh melakukan apa yang tidak kamu lakukan. Terus orang ini juga dia selalu ya ingin selalu di atas kamu. Jadi kayak intinya tuh dia nggak boleh kalah ya dari kamu gitu. Dan ini tuh kayak sesuatu hal yang udah mutlak banget gitu. Terus saya melihat mungkin ada juga di antara kamu dan dia ini yang beda ras ya. Mungkin dia orang luar negeri atau mungkin dia orang luar pulau. Beda ras intinya sama kamu, atau beda suku ya. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya tidak pernah ya berkata jujur terhadap diri kamu, sehingga
segala perkataan yang pernah dia ucapkan ke kamu tuh tidak pernah bisa dipegang. Awalnya kamu percaya, tapi begitu dia sering ya berdrama di belakang kamu, dia selalu menggunakan alasan yang tidak untuk menutupi kesalahannya. Dari sini kamu sadar bahwa dia adalah pribadi yang terlalu manipulatif dan playing victim gitu ya. Dan di sini alasan kamu bertahan sama dia cuma satu ya. Mungkin dia pernah berjasa ke kamu ya, atau mungkin saya melihat ya beberapa di antara mereka ini pernah berhutang sama kamu dan dia masih belum bisa melunasi hutangnya. Atau mungkin alasan kamu bertahan ya cuma satu gitu. Kamu bertahan karena sudah terlanjur banyak perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan buat dia. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Wow. Saya melihat ya, sejatinya dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki banyak mimpi yang ingin dia wujudkan bersama kamu. Tetapi karena sifat manipulatifnya itu yang membuat apa yang menjadi keinginan kalian berdua ini masih belum terwujud, meskipun kamu dan dia sudah cukup lama menjalin suatu hubungan gitu. Karena ya tanpa ada niat ya, suatu tujuan itu tidak akan pernah tercapai. Begitu pula juga dia gitu ya. Dia punya niat tapi tidak dia mantapkan, ya sudah ya. Hasilnya mengecewakan seperti hubungan kamu saat ini gitu. Dan bottom decknya kita akan lihat ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang pada akhirnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke. Saya melihat dia adalah seseorang yang mungkin beberapa di antara mereka ini orangnya memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi, atau mungkin dia seorang pemimpin, atau mungkin bisa juga dia seorang pimpinan di dalam suatu perusahaan. Yang jelas secara karir ya dia cukup cemerlang, tetapi dia orangnya memiliki apa ya, dalam artian tuh memiliki rasa optimis yang sangat tinggi, tetapi dia juga memiliki amarah yang sangat kuat gitu. Dan di sini saya melihat ya dia orangnya sangat pencemburu ya, memiliki kecemburuan yang bisa saja memicu emosionalnya, tetapi dia ini orangnya sangat setia dan penyayang sama kamu. Jadi kayak ya dia cemburu karena sayang. Ya mungkin cemburunya terlihat berlebihan bagi orang lain, tapi bagi dia tidak gitu. Karena rasa cemburu itu sebagai bentuk implementasi bahwa dia sangat takut kehilangan kamu, atau dia takut bahwa kamu dimiliki oleh orang lain selain dirinya dia. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya kepada diri kalian. Oke, dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silahkan booking aja ya nomor kontaknya yang ada di pojok kiri atas, atau kalian juga bisa langsung kontak ya admin aja, langsung klik ya, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, thank you guys, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih, bye.